Halo, assalamualaikum pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan Dialog Jember bersama saya Widya Sari. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan ternak mengakibatkan kekhawatiran bagi para peternak dan juga masyarakat. Sebentar lagi juga akan ada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir di studio kami ada dua pemateri kita. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bapak Eko gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dua pemateri kita ini termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Untuk segmen pertama ini Pak, saya akan langsung bertanya kepada Bapak Hendri. Bapak, sebentar lagi akan ada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban nih Pak. Pasti bakal banyak pedagang-pedagang hewan kurban dadakan nih Pak di sepanjang jalan. Lantas bagaimana nih Pak untuk memantau kesehatan daripada hewan kurban tersebut, Pak? Silahkan. Ya, kalau pedagang ternak khusus untuk hewan kurban itu sebetulnya setiap tahun mesti ada dan mesti mendadak karena biasanya hewan kurban itu dijual sekitar 1 bulan sebelum Idul Kurban itu, sebelum hari H 30 hari sebelum hari H. Tapi kalau sebetulnya itu lebih banyak tersebar di wilayah-wilayah kota. Kebetulan untuk masalah pengawasan kita lebih proaktif mendatangi mereka, membina, terus mengawasi penyakit hewan yang mungkin ada di peternak-peternak, yang pedagang peternak itu. Terus kita awasi, kita kasih pengertian, terus kita kasih edukasi. Terus untuk pengawasan, kalau yang untuk khusus hari raya Idul Adha yang sekarang ini kebetulan kan ada kasus PMK. Jadi masyarakat yang pedagang-pedagang itu memang kita harus proaktif untuk mengawasi. Sebetulnya ada surat untuk kesehatan hewan ternak yang Idul Kurban, tapi berlakunya hanya 1 hari. Jadi begitu hewan kurban itu diperiksa, kita mengeluarkan surat keterangan sehat untuk hewan kurban. Gitu. Kita tetap proaktif. Jadi memang harus proaktif Pak ya, karena Iya. sebentar lagi juga akan ada Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, dan sekarang wabahnya PMK, jadi memang harus dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan harus proaktif langsung terjun ke lapangan melihat kondisi daripada hewan-hewan kurban yang akan dijual kepada konsumen tersebut. Pak. Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku nih Pak, apakah ada pengawasan khusus nih Pak untuk melihat hewan kurban ini aman untuk dikonsumsi Pak? Silakan. Sebetulnya kalau penyakit mulut dan kuku itu sebetulnya kan khas. Jadi ada umpamanya kalau masyarakat awam melihat ada luka-luka di sekitar mulut, terus di sekitar hidungnya sapi, terus umpamanya kalau ada juga yang di kukunya sapi, kuku hewan belah. Yang kuku hewan belah itu ada di sekitar tengah-tengahnya kuku itu juga ada, terus di belakangnya itu ada luka. Lah sebetulnya khasnya di situ.
Sebetulnya masyarakat awam umpamanya kalau melihat itu lebih besar kemungkinannya kalau itu memang PMK. Jadi memang harus masyarakat awam tuh harus mengerti bagaimana sih ciri-ciri dari PMK terhadap hewan tersebut, Pak, ya, biar seseorang yang ingin membeli daging kurban itu paham ini ternyata daging kurbannya terkena wabah PMK nih, ini ternyata yang sehat gitu, Pak, ya. Jadi masyarakat harus paham, Pak, ya. Kemudian, Pak, di situasi wabah penyakit mulut dan kuku dan banyak juga pasti berita tersebar, informasi tersebar bahwa penyakit mulut dan kuku ini sangat merajalela, semakin hari semakin menambah, Pak, ya, di seluruh kabupaten, Pak. Lantas benar nggak sih, Pak, di situasi di Kabupaten Jember ini, bagaimana sih, Pak, situasi wabah PMK? Apakah benar, Pak, ada ada ternak yang terpapar wabah PMK, Pak? Untuk saat ini sebetulnya untuk wabah PMK ini, untuk penyakit PMK kan untuk penularannya, angka penularannya itu sekitar 80-100%. Jadi penyakit ini bisa kemungkinan menularkan ke hewan yang lain untuk satu wilayah. Untuk satu wilayah itu bisa antara 80% sampai 100%. Jadi khasnya penyakit untuk penyakit mulut dan kuku memang khasnya begitu. Cuma untuk saat ini ada sekitar 1.000 lebih untuk yang terjangkit PMK. Yang terdampak yang terjangkit PMK 1.000 lebih, ada sekitar hampir 200 untuk penambahan tiap harinya. Sekitar untuk 200. Penularan PMK sendiri itu seperti apa sih, Pak? Kok banyak sekali ya, kayaknya per hari itu ada saja Iya. penambahan. Itu bagaimana sih, Pak, penularannya? Sebetulnya PMK itu kan memang virus ya. Virus yang penyebabnya virus yang tergolong virusnya RNA, jadi lebih cepatnya ke kontak langsung sebetulnya. Jadi yang sering terjadi itu barang-barang yang habis kena jilat sapi, habis kena kotorannya sapi, itu dipakai sama sapi yang sehat. Yang paling sering terjadi itu. Dan lalu lintas itu lebih berpengaruh ke penyebaran kasus PMK ini. Jadi lalu lintas hewan, umpamanya pasar, sapinya dijual, terus sapinya dibeli sama peternak, terus untuk pengangkutannya, masalahnya untuk masa inkubasi itu hewan itu tertular masih belum ada gejala klinis. Sampai menimbulkan gejala klinis itu sekitar 4-14 hari. Jadi hewan itu tampak sehat tapi bisa menularkan ke yang lain yang sehat. Oh, jadi terlihat sehat tapi belum tentu sehat, Pak, ya. Lantas banyak pasti pedagang hewan kurban yang menjual hewan kurbannya secara dadakan. Tidak hanya di Kabupaten Jember, Pak. Ya, pasti di daerah lain juga, Pak. Tapi jangan dijawab dulu, Pak, ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, tetap di Dialog Jember.